Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Api dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat. Oke, kita langsung ke materi ya. Fungsi kuadrat itu memiliki bentuk umum fx atau y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Dengan a itu tidak sama dengan 0. Sebagai contoh, fx sama dengan 3x kuadrat min 6x ditambah 5. Nah, ini adalah bentuk umum dari fungsi kuadrat, atau bisa juga ditulis y sama dengan. Jadi bisa fx sama dengan atau y sama dengan, itu maknanya sama aja ya. Nah, untuk nanti digambar itu bisa berupa kurva atau parabola. Nah, seperti ini. Bentuknya ada dua kemungkinan, ada yang terbuka ke atas atau ke bawah. Nah, kapan dia terbuka ke atas? Ketika nilai A-nya itu lebih dari 0 atau positif, kalau yang ini A-nya kurang dari 0 atau A-nya negatif. Jadi tergantung nilai si A-nya ini. Nah, kemudian di kurva ini nanti, misal gini, ini ada yang namanya titik puncak. Misalnya di sini 4, di sini min 2. Berarti titik puncaknya ini dia 4, min 2. Inilah titik puncak. Kalau yang ini, di sini titik puncaknya. Misalnya sini 3, sini 7. Berarti titik puncaknya 3,7. Nah, titik puncak itu simbolnya XP, YP. Jadi ini XP-nya 4, YP-nya min 2. Yang ini XP-nya 3, YP-nya 7. Ya, itu ya titik puncak. Titik puncak itu juga bisa disebut dengan titik balik. Nama lainnya itu titik balik. Nah, di sini juga ada yang namanya sumbu simetri. Sumbu simetri itu ini. Nah, ini sumbu simetrinya. Sumbu simetrinya itu sama kayak XP-nya. Jadi, sumbu simetrinya ini sama dengan 4. Kalau yang ini, sumbu simetrinya sama dengan 3. Nah, itu namanya sumbu simetri. Untuk nilai optimum itu bisa maksimum atau minimum. Untuk kurva yang terbuka ke atas, ini adanya nilai minimum. Nilai minimumnya itu sama kayak Y-nya. Y-nya ini kan nilainya min 2. Nah, itu nilainya. Nilai minimumnya ini min 2. Untuk yang kurva yang menghadap ke bawah, terbuka ke bawah, dia punyanya nilai maksimum. Nilai maksimumnya dia ada di 7. Nah, seperti itu. Jadi nilai optimum itu bisa maksimum atau minimum. Kemudian, untuk menyusun persamaan fungsi kuadrat itu ada tiga rumus. Yang pertama, jika diketahui titik puncak dan titik lain. Jadi titik sembarang satu dan titik puncaknya satu itu bisa menggunakan rumus yang ini. Kemudian, yang kedua, jika diketahui titik potong terhadap sumbu X. Kalau ada titik potongnya terhadap sumbu X, bisa menggunakan rumus ini. Yang ketiga, kalau diketahui 3 titik sembarang yang ada di kurvanya itu bisa menggunakan rumus ini. Oke, kita coba ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama, diketahui parabola Y sama dengan X kuadrat. Tentukan apakah garis G memotong parabola. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, coba kita gambar dulu ya grafiknya. Misalkan X-nya kita ambil min 2. Berarti kan nilainya min 2 kuadrat sama dengan 4. Jadi titiknya min 2,4. Misalnya kita ambil min 1, berarti min 1 kuadrat itu 1, berarti min 1,1. Kalau X-nya 0, 0 kuadrat, berarti 0,0. Kalau X-nya 1, sama dengan 1, 1,1. Kalau X-nya 2, Y, 2 kuadrat, berarti 1,4. Oke, dari titik-titik ini kita gambar ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y-nya. Oke, ini 1, 2, ini min 1, min 2, ini min 1, min 2, ini 1, 2, 3, 4. Oke, titik yang pertama kita dapat tadi min 2,4. Min 2,4 tuh di sini. Kemudian
min 1,1, kemudian 0,0, terus 1,1, yang terakhir titik, yang tadi titik 2,4. 2,4 di sini. Oke, kita gambar. Nah, kurang lebih seperti ini ya gambarnya. Nah, oke, kita akan lihat pernyataan yang pertama, garis G itu memotong sumbu X positif. Oke, sumbu X positif kan ada di sebelah kanan. Kemungkinan yang pertama, dia bilang kan memotong sumbu X ya. Bisa jadi seperti ini, atau dia bisa memotong parabolanya juga bisa. Jadi untuk pernyataan 1 itu masih belum cukup. Kenapa belum cukup? Karena tadi kemungkinannya itu bisa memotong si parabolanya ini, juga bisa tidak memotong. Jadi masih belum cukup kalau misalnya pernyataan 1 aja. Oke, untuk pernyataan yang kedua, garis G memotong sumbu Y negatif. Oke, sumbu Y negatif yang bawah ya, berarti bisa kemungkinannya bisa gini, atau dia bisa gini. Nah, jadi ini juga sama kayak yang sumbu X tadi, ini juga belum cukup. Dia bisa jadi memotong parabola, bisa juga enggak. Jadi yang dua pun juga masih belum cukup. Nah, jadi pernyataan untuk opsi yang A itu salah karena dia bilang satu saja cukup. Yang B itu juga salah karena dia bilang dua saja cukup. Oke, sekarang coba kalau bersama-sama. Jadi kita gabung dua pernyataan itu. Coba kita gambar ulang biar lebih jelas. Kan kurvanya tadi seperti ini. Dia bilang memotong sumbu X dan Y. Kan kita gabung ya dua pernyataan ini. Dia memotong sumbu X positif dan Y negatif. Berarti X positif kan ini, Y negatif yang bawah, jadi dia kemungkinan seperti ini garisnya. Nah, dia kan juga belum tentu motong. Yang motong gini, ini bisa jadi dia motong, tapi juga bisa jadi juga dia nggak motong. Jadi, meskipun dia bersama-sama pun masih belum cukup. Jadi jawabannya yang E, pernyataan 1 dan 2 itu tidak cukup untuk menjawab pertanyaan apakah garis G-nya itu memotong parabola. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Jika kurva Y sama dengan Fx diperoleh dari menggeser kurva Gx sama dengan X kuadrat min 9 sejauh 5 satuan ke kanan dan 8 satuan ke atas, manakah pernyataan berikut yang benar? Oke, kita nyari fungsinya dulu. Dia bilang Gx sama dengan X kuadrat min 9. Gx-nya kita bisa tulis Y. Oke, untuk grafik itu kan kalau mau digambar, itu sumbu X kan ada di sebelah. X itu yang horizontal, Y itu yang vertikal. Jadi kalau digeser kanan kiri itu berkenaan dengan sumbu X. Kanan, kiri. Jadi kalau misalnya dia bergerak ke kanan, nanti X-nya itu dikurangin. Sedangkan kalau ke kiri, nanti X-nya ditambah. Untuk atas sama bawah, itu berkenaan dengan sumbu Y. Nah, kalau ke atas, nanti itu dikurang, sedangkan kalau ke bawah, itu ditambah. Nah, oke. Tadi dibilang dia 5 satuan ke kanan. Ke kanan berarti X-nya kita kurangi dengan 5. Oke, lanjut. Kalau 8 ini ke atas, berarti Y-nya kita kurangi sama 8. Nah, kalau sudah, kita operasikan X dikuadratin hasilnya X kuadrat, 2 kali X kali min 5 itu min 10X, min 5 kuadrat itu 25, min 8-nya kita pindah ke kanan jadinya plus 8, Y-nya sama dengan X kuadrat min 10X ditambah 24. Nah, ketemu fungsi fx-nya atau y-nya. Selanjutnya kita buktikan untuk pernyataan yang pertama, dia bilang titik puncaknya di 5,-1. Titik puncaknya 5,-1. Oke, titik puncak tadi kan cara nyarinya pakai rumus XP, YP. XP itu rumusnya min B per 2A.
Kita tentukan A, B, C-nya, ini A-nya itu 1, B-nya min 10, C-nya 24. Oke, kita masukkan B-nya itu tadi min 10, A-nya itu 1, berarti 10 per 2 sama dengan 5. Ketemu XP, berarti kita nyari YP. Cara nyari YP itu bisa kita substitusikan langsung ke fungsinya. Jadi kan tadi fungsinya kita X kuadrat min 10, X tambah 24. Nah, X-nya kan sudah ketemu 5. Kita masukkan saja X-nya. Jadi 5 kuadrat, 10, sini X, ditambah 24. Hasilnya 25. Oh, yang ini belum diganti. X-nya tadi kita ubah jadi 5. Jadi min 50 tambah 24. Hasilnya min 1. Jadi titik puncaknya itu X-nya 5, YP-nya min 1. Jadi benar ya? 5,1. Jadi pernyataan yang pertama itu benar. Kemudian kita buktikan untuk pernyataan yang kedua. Dia bilang garis Y sama dengan min 1 itu menyinggung kurva. Oke, coba kita visualisasikan dulu kurvanya. Kurvanya tadi kan titik puncaknya ada di 5, min 1. Oke, 5, min 1 berarti titik puncaknya di sini. Karena A-nya itu lebih dari 0, maka kurvanya itu terbuka ke atas. Jadi kurang lebih seperti ini gambarnya. Nah, gini kurang lebih ya. Terus ada garis Y sama dengan min 1. Garis Y sama dengan min 1 berarti dia melalui Y min 1. Nah, inilah garis Y min 1. Y min 1, ini garisnya. Nah, dia kan menyinggung di titik puncaknya ini kan. Ini kan menyinggung, berarti benar. Pernyataan yang kedua bahwa garis Y sama dengan min 1 itu menyinggung kurvanya. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga, dia bilang diskriminannya itu nilainya lebih dari 0. Oke, kita akan mencari diskriminannya. Fungsinya kita tadi kan X kuadrat min 10X tambah 24 sama dengan 0. Kita nyari diskriminan. Diskriminan itu kan rumusnya B kuadrat min 4AC. Oke, B-nya min 10, A-nya itu 1, C-nya 24. Kita hitung, min 10 kuadrat itu 100, 4 kali 24 itu 96, berarti hasilnya 4. Nah, berarti ini benar ya, nilainya lebih dari 0. Yang ketiga itu juga benar. Lanjut ke pernyataan yang keempat. F1 sama dengan min 8. Oke, coba kita buktikan. Fx-nya kita itu X kuadrat min 10X ditambah 24. Nah, coba kita masukkan kalau X-nya itu 1. Jadi ini 1 kuadrat min 10 kali 1 tambah 24. Oke, kita hitung. Hasilnya 1 kurangi 10 ditambah 24 itu hasilnya 15. Jadi salah ya. Kesimpulannya jawaban yang benar itu 1, 2, dan 3. Jadi yang A yaitu 1, 2, dan 3 saja yang benar. Oke, itu saja ya untuk pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.